Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan diberikan kekuatan oleh kasih Tuhan Yesus untuk melakukan tugas dan aktivitas kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Senin, tanggal 24 Oktober 2022, menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 13 ayat 4, dikatakan demikian. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, kuasa Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun secara jasmani Paulus bukan siapa-siapa dan sering dihina orang, namun Rasul Paulus tetap bersikap keras untuk memberikan bukti bahwa Kristus Yesus itu memakai dia untuk berkata-kata tentang kebenaran Allah Bapanya yang di surga. Seperti nas kita hari ini yang diawali dengan perkataan, sekalipun Kristus disalibkan oleh karena kelemahan, seolah-olah Kristus itu sebagai orang yang lemah dan hina di saat penyalibannya. Namun ia hidup karena kuasa Allah, atau menunjukkan kuasa ilahinya dalam kebangkitan dan hidupnya. Memang sebagai Tuhan, Yesus direndahkan dunia ini. Demikian jugalah para rasul dan kita ini dihina dan direndahkan oleh dunia ini. Tetapi para rasul tidak berkecil hati dan semangat mereka tidak kendor untuk memberitakan kebenaran Injil yang dari Tuhan Yesus itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal itu terjadi karena kuasa Allah menaungi mereka, sehingga hidup mereka benar-benar sebagai alat Allah untuk mewujudkan kuasa Allah dan khususnya kuasa anugerahnya dalam membawa dunia kepada kehidupan yang kekal. Sebagai para rasul dan terkhusus Rasul Paulus yang merasa terus dihina oleh lawan-lawannya, tetapi dia tetap tahan uji. Semangat dia tidak kendor karena dia mengimani bahwa walaupun orang-orang dunia menolak dan menghina dia, tetapi dia yakin dan percaya bahwa Tuhan dan Allah Bapa kita tidak menolak dia dan tidak meremehkan dia. Walaupun dunia menyangkal dia, tetapi dia yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan menyangkal dia. Inilah yang menguatkan kita para pengikut Kristus di zaman ini. Sebagaimana Paulus dengan iman yang teguh selalu menyelidiki dirinya, selalu menguji iman percayanya, selalu mempertajam pendengaran imannya lewat komunikasi yang intim dengan Allah. Dengan demikian, kita harus menyelidiki iman percaya kita. Apakah kita benar-benar tahan uji? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui nas ini Paulus memberi sebuah petunjuk untuk melakukan kehendak Tuhan agar apa yang Tuhan rencanakan dalam dunia ini menjadi kehidupan yang nyata, yaitu keadaan dunia seperti di surga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami rindu
agar kami senantiasa menerima kuasa Allah dan tetap teguh di dalam iman dan setia melakukan apa yang menjadi bagian kami, yaitu menjadi alat Tuhan untuk membawa dan menjadikan dunia kepada kehidupan kekal. Memang banyak tantangan dan penolakan dari dunia yang akan dihadapi oleh orang percaya dalam pemberitaan Injil Kristus untuk membangun persekutuan dengan Allah menjadi satu roh dan satu spirit dengan Dia. Kami tetap mengandalkan kuasa pertolongan dan penyertaan Tuhan dengan tetap sabar dan rendah hati, tetap berpengharapan sampai kehidupan dunia ini menjadi nyata sebagaimana kehidupan surgawi. Berkati anak-anak Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, para pemberita Injil dan para pendengar renungan pagi ini. Lawat dan anugerahkan mereka kesehatan, sukacita dan damai sejahtera. Jika ada yang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Dan jika ada orang yang mengalami pergumulan atau kelemahan, kiranya Tuhan topang dan kiranya Tuhan menghibur mereka yang mengalami duka cita. Buatlah usaha dan pekerjaan mereka berhasil. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.